Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Nur Afridah selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MI serta tak lupa teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pengembangan metode pembelajaran PKN. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan arti kata tersebut, strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Strategia juga dapat diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur kejadian atau peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah ilmu dan seni dalam menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai. Menurut Gagner, dalam konteks pembelajaran, strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Sedangkan menurut J.R. David, strategi belajar mengajar meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yaitu seluruh rangkaian penyajian materi yang meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum. Metode dilaksanakan melalui prosedur tertentu. Metode pembelajaran menempati posisi yang paling penting dalam kurikulum karena dapat memuat tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh siswa dan guru. Pengertian metode pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. 1. Menurut M. Bayyirudin Usman, metode pembelajaran adalah suatu cara penyampaian bahan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diterapkan. 2. Menurut Sana Sudzana, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan seorang pendidik dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pengajaran. 3. Menurut Ahmad Zabri, metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik-teknik penyajian bahan pelajaran baik secara individual atau kelompok. 4. Menurut M. Sobri Sutino, metode pembelajaran adalah cara-cara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. 5. Menurut Gerlach dan Eli, metode pembelajaran adalah rencana yang sistematis untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, pengembangan strategi pembelajaran PKN meliputi 1. Strategi pembelajaran pakem, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa atau lebih dikenal dengan istilah pakem, atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Strategi pembelajaran pemecahan masalah. Menurut Wankat dan Orevos, pemecahan masalah diklasifikasikan menjadi 5 tingkat taksonomi, yaitu 1. Rutin, diagnostik, strategi, interpretasi, generalisasi. 3. Strategi pembelajaran inquiry sosial, yaitu strategi pembelajaran inquiry sosial terdiri dari 6 tahap pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Orientasi, 2. Pengembangan hipotesis, 3. Definisi, 4. Eksplorasi, 5. Pengumpulan bukti dan fakta, dan terakhir generalisasi. Yang keempat, strategi pembelajaran komunikatif kontekstual. Strategi pembelajaran komunikatif kontekstual adalah pembelajaran komunikatif yang ditekankan pada pengaitan isi mata pelajaran dengan situasi di dunia nyata. Kelima, strategi pembelajaran kooperatif, yaitu elemen-elemen
Pembelajaran kooperatif itu saling ketergantungan positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual, keterampilan menjadi hubungan antar pribadi. Yang terakhir, strategi pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning memanfaatkan jasa teknologi elektronik, memanfaatkan keunggulan komputer, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri yang disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan dan di mana saja, memanfaatkan jadwal pembelajaran, hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dapat dilihat setiap saat dan di komputer. Saya di sini akan menerangkan materi yang keempat, yaitu pengembangan metode pembelajaran PKN. Yang pertama yaitu ceramah. Metode ceramah yaitu metode yang memberikan informasi pada jumlah siswa pada suatu kesempatan. Kelebihan metode ini adalah dapat mencakup banyak siswa dan tidak banyak memerlukan peralatan. Sedangkan kelemahan metode ceramah yaitu tidak mendorong seseorang untuk mengingat semua materi, partisipasi siswa terbatas, penilaian terbatas pada kemampuan siswa, serta tidak ada keseimbangan berpikir antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran di mana seorang pendidik memperhatikan atau memperagakan suatu kejadian, barang, aturan, dan urutan dalam melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun menggunakan media pembelajaran. Kelebihan metode ini yaitu lebih menimbulkan minat siswa dalam belajar dan dapat menjelaskan prinsip-prinsip dan prosedur yang masih belum jelas dan belum dipahami untuk keterampilan tertentu. Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan waktu persiapan yang cenderung lama, peralatan mahal, dan sering dilakukan oleh kelompok terbatas. Yang ketiga yaitu metode diskusi, merupakan ajang bertukar pikiran antara sejumlah orang dalam membahas masalah tertentu yang dilaksanakan secara teratur dan bertujuan untuk memecahkan masalah secara bersama. Kelebihan metode ini adalah siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mengembangkan tanggung jawab, mengembangkan rasa percaya diri, dan mengembangkan ide terbuka, terarah, serta memperoleh banyak informasi. Sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan banyak waktu, perlu persiapan yang matang, dan membutuhkan waktu untuk siswa yang bersifat pemalu dan otokratif. Yang keempat yaitu metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menirukan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan metode ini adalah bersifat menyenangkan, dapat mengembangkan kreativitas siswa, kegiatan dilakukan tanpa memerlukan lingkungan sebenarnya, dan menimbulkan cara berpikir kritis. Sedangkan kelebihannya yaitu siswa harus siap mental, lebih mementingkan pengertian, dan tidak memberikan kesempatan. Yang kelima yaitu metode praktik, merupakan metode pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan konsep pembelajaran yang telah diterima. Kekuatan dalam metode ini adalah dapat mengembangkan kreativitas siswa, menimbulkan interaksi antar siswa, dan menumbuhkan cara berpikir kritis. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu lama dan tidak semua hal dapat dipraktekkan.
Yang keenam yaitu metode tanya jawab atau respon. Metode tanya jawab yaitu metode yang pencapaiannya pembelajarannya dilakukan dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dalam menggunakan metode ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu jenis pertanyaan, teknik mengajukan pertanyaan, memperhatikan syarat-syarat penggunaan metode tanya jawab, memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan metode tanya jawab, yang ketujuh yaitu metode kerja kelompok. Metode ini dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Masing-masing kelompok diberikan sejumlah tugas yang harus diselesaikan, sementara guru tetap melakukan pengawasan agar setiap kelompok dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedelapan atau yang terakhir, metode pemberian tugas. Pembelajaran menggunakan metode ini dilakukan dengan cara guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian mempertanggungjawabkannya. Metode ini diberikan dalam berbagai kegiatan pembelajaran diri, semua mata pelajaran. Namun, tidak berarti setiap kali proses pembelajaran harus menggunakan metode ini. Oleh karena itu, dibutuhkan profesionalitas guru dalam mengaplikasikan metode pemberian tugas sesuai dengan situasi dan kondisi yang kondusif. Terima kasih.